Halo bosku, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini perjalanan saya yaitu balik dari bandar. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Anda semua ada dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Ini perjalanan saya sedang kembali atau pulang dari daerah Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Ini adalah sambungan dari video sebelumnya yang sudah saya input atau yang sudah saya upload, yaitu waktu saya ada video yang mengarah ke bandara. Karena videonya terlalu panjang, jadi saya buat video yaitu pas kembali dari bandara. Ini ada semacam tugu atau patung, kayaknya burung Garuda ya teman-teman, yang warna hitam tadi itu. Baru kita lewat ini, jadi ini sudah keluar dari bandara ya teman-teman, karena di video sebelumnya itu adalah perjalanan dari bandara terminal 1, 2, dan 3, dan itu berakhir di terminal 3. Ini sudah jalan menuju pulang. Ini adalah jembatan penyeberangan dari pesawat terbang dari terminal 1 dan terminal 2 menuju ke terminal 3 kayaknya sih teman-teman. Jadi pesawat itu bisa lewat jalan darat berpindah dari terminal 1, 2, dan terminal 3 lewat jalur yang tadi teman-teman ya. Di video sebelumnya juga sudah saya kasih informasinya seperti itu. Mudah-mudahan benar. Ini juga ada jembatan lagi, tapi ini flyover kayaknya ya untuk mobil, tapi belum jadi sih sepertinya. Oke teman-teman, ikutin terus video saya ini, mudah-mudahan Anda terhibur. Saya buat gambarnya seperti ini karena supaya teman-teman nggak bosan ya menonton videonya. Ini ada dua arah lurus, yaitu arah ke Jakarta, ke Tanjung Priuk, dan ke arah Ancol teman-teman. Ini di sebelah kanan itu ada hotel ya kalau nggak salah, seperti itu teman-teman. Saya berusaha untuk menunjukkan pemandangan yang di sebelah kanan ya teman-teman. Saya mengarahkan kameranya untuk menyorot bangunan-bangunan yang ada di sebelah kanan, yaitu jalan. Terlihat di sebelah kanan teman-teman, di seberang jalan tol yang berlawanan arah dengan posisi saya ini, itu adalah daerah perkantoran atau business park. Jadi perusahaan-perusahaan yang paling dekat dengan bandara ini adalah ya di sekitar situ ya, pusat bisnisnya teman-teman. Itu sekedar informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian, dan itu semua masih baru. Tadi waktu lewat dari situ nampaknya belum semua dipergunakan. Jadi ikutin aja terus ya teman-teman videonya ya, penampakan jalan pulang dari bandara ke arah Jakarta ini teman-teman. Oh ya, saya mau kasih tahu kepada teman-teman sekalian bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini bukan berada di daerah Jakarta teman-teman,
tetapi Bandara Soekarno-Hatta ini berada di Provinsi Banten. Tentunya bagi teman-teman yang pada umumnya yang berada di luar Jakarta menganggap bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini berada di ibu kota DKI. Ternyata tidak ya teman-teman. Saya berhenti di sini karena di atas itu ada ternyata ketinggalan obeng ya teman-teman. Tadi ada obeng, untung tidak terjatuh ya teman-teman. Jadi saya lihat dari kamera tadi ada obeng di atas mobil, sehingga saya berhenti, saya amankan dulu teman-teman, jangan sampai berdampak fatal nantinya. Bisa saja di saat kendaraannya berjalan dengan kecepatan tinggi, obeng itu bisa melayang atau terbang, dan kalau mengenai kendaraan lain dampaknya bisa fatal teman-teman, bisa memecahkan kaca juga. Jadi itu berbahaya. Makanya saya tadi waktu saya menyadari bahwa obeng masih ada ketinggalan di atas mobil, saya berhenti teman-teman, saya amankan dulu. Nah, ini kendaraannya tampak dari atas ya. Kameranya sedang menyorot dari atas. Jadi teman-teman bisa melihat arus lalu lintas saat ini tergolong lancar ya teman-teman, lancar dan terkendali, tidak terlihat ada kemacetan ya teman-teman. Jadi ini sangat kondusif sekali untuk para pengendara, tetapi harus tetap berhati-hati ya teman-teman, karena di jalan tol ini kecepatannya lumayan tinggi, rata-rata di 100 sampai di atas 100 ya kecepatannya ya teman-teman. Karena orang-orang di Jakarta ini nggak bisa lihat jalan lengang seperti ini teman-teman. Pasti dia akan memacu kendaraannya secepat mungkin, walaupun peraturannya maksimal itu 100 km per jam ya teman-teman, dan harus menjaga jarak. Tetapi yang namanya orang sibuk itu kadang-kadang tidak memperdulikan teman-teman. Asal lihat jalan kosong langsung diinjak terus, itu gaspol itu istilahnya ya teman-teman. Itu yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tapi terus terang aja saya di sini menjaga jarak ya teman-teman. Saya mengambil posisi berada di belakang truk. Supaya apa teman-teman? Supaya saya kecepatannya nggak usah terlalu tinggi, dan mudah-mudahan gambarnya bisa lebih bagus. Nah, memang truk itu terlalu pelan ya teman-teman. Jadi saya juga nggak bisa terlalu lama di jalanan ini. Saya harus memanfaatkan waktu yang ada, sehingga saya mengambil jalur kanan ya teman-teman. Kendaraan truk-truk besar itu memang diwajibkan di jalur 1 ya, supaya arus kendaraan mobil-mobil yang kecil tidak terganggu, sehingga kendaraan-kendaraan yang kecil atau mobil-mobil pribadi ini mengambil posisi di sebelah kanan jalur cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan saya. Terlihat cuacanya sangat cerah ya teman-teman, dan
Seperti inilah jalan ke bandara. Ada 4 jalur ya teman-teman. Jalur ke arah bandara 2 jalur, dan arah berlawanannya 2 jalur juga. Oh ya, ini ada jalan yang tinggi, ada yang jalan yang rendah ya teman-teman. Dulu jalan yang di tengah ini dulu sering mengalami gangguan banjir teman-teman, sehingga dibangun lagi jalan yang tinggi itu jadi untuk membatasi air dari air laut, untuk menutup supaya nggak terjadi banjir seperti itu teman-teman. Dan ya begini adanya ya teman-teman. Saya kurang tahu juga alasannya kenapa nggak ditinggikan aja semuanya. Apakah menyangkut biaya atau apa, saya nggak tahu teman-teman. Tapi kondisinya begitu. Tetapi kadang-kadang jalur tengah ini posisi tertentu tinggi juga ya teman-teman. Nah, ini ada banyak jembatan, di sini ada flyover. Ya, saya merubah ininya sedikit supaya menarik ya. Videonya menarik ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak pusing untuk melihat video ini. Walaupun tidak dapat gambaran yang real mungkin, tapi ya apa-apa ya teman-teman, supaya agak berbeda saja dari video-video yang lain. Ada nuansa-nuansa permainan gambar dari pengelolaan daripada kamera 360 teman-teman. Seperti ini bisa di bulat-bulatin, bisa dilonjong-lonjongin, supaya menarik aja videonya ya teman-teman. Karena di sini tidak banyak informasi yang bisa saya berikan. Ini cuman jalanan lurus aja teman-teman, jalanan lurus, dan saya sajikan di sini hanya permainan video saja, supaya teman-teman sekalian nggak bosan untuk melihat video ini. Ini asli cuman jalan lurus 4 jalur, dan masing-masing 2 jalur berlawanan arah, tetapi dipisah ya teman-teman. Maksudnya bukan jalur sih, ada apa namanya ini, ada pembatas masing-masing. Jadi kalau dilihat dari garis-garis ini, sebenarnya jalan ini udah 8 jalur ya teman-teman. Karena satu bagian ini ada, saya lihat 2 jalur, dan berarti jalan ke bandara itu sangat lebar ya teman-teman. 4 jalur arah ke bandara, 4 jalur juga arah baliknya gitu. Jadi ada 8 jalur semuanya. Tapi walaupun ada 8 jalur seperti ini teman-teman, di saat jalur sibuknya itu biasanya pagi-pagi dan sore hari teman-teman. Seperti tadi siang itu tidak ada pesawat yang mendarat, nggak ada pesawat yang berangkat. Itu biasanya banyak pesawat yang berangkat itu di pagi hari teman-teman. Kalau pagi-pagi sekali itu sekitar jam 4 itu juga sudah ramai. Tapi yang itu biasanya pesawat-pesawat yang ke Indonesia Timur, ke Makassar, ke Irian, itu biasa berangkat pagi-pagi sekali. Dan nanti sore hari itu banyak juga berangkat domestik ya, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Bali, seperti itu teman-teman. Jadi di siang hari paling 1-2, nggak seramai pagi hari dan seramai sore hari teman-teman.
Makanya pada siang hari ini arus kendaraan nggak terlalu banyak. Tadi juga di bandara, kalau sudah teman-teman lihat di video sebelumnya itu, parkiran kendaraan di bandara juga terlihat agak sepi ya teman-teman. Tidak terlihat banyak aktivitas di sana. Tapi saya nggak tahu apakah itu karena kebetulan atau memang setiap harinya memang seperti itu. Saya nggak begitu jelas penyebabnya apa teman-teman. Tetapi di saat-saat tertentu di mana saya ke bandara ini kadang-kadang pada saat liburan ya teman-teman, pada saat liburan anak sekolah mengantar teman atau saudara atau orang tua ke bandara itu, saya menemukan saat-saat ramai ya teman-teman, karena memang itu saat-saat liburan saya biasanya ke sini. Kalau di luar pekerjaan ya jarang ke sini, tapi kalau ada pekerjaan ke daerah sini juga ya nggak nyempat-nyempatin ke bandara teman-teman, hanya menjalankan tugas sesuai dengan arah yang ada dalam pekerjaan teman-teman. Nah tadi saya ke bandara itu memang khusus untuk membuat video ini saja teman-teman. Sebenarnya saya nggak ada urusan apa-apa ke daerah bandara. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Ini tidak beberapa lama lagi kita akan mengarah. Tujuan saya itu sebenarnya ke daerah Pesing ya teman-teman, atau daerah apa namanya itu, daerah Jembatan 5. Jadi nanti saya akan keluar di tol apa ya, tol Jelambar atau pintu tol keluar Jelambar atau pintu tol keluar Pesing. Saya kurang tahu namanya ya teman-teman, tapi nanti kita lihat aja saya keluar di mana. Dan itu daerah itu juga daerah macet sekali teman-teman. Hampir di Jakarta ini tidak ada hari tanpa macet. Mungkin beberapa kilometer di depan itu nanti akan terjadi kemacetan ya. Tapi mudah-mudahan jalanannya lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus. Ini sudah di pintu keluar tol apa ini. Di sini saya akan mengambil jalur yang paling kanan ya teman-teman. Tentunya saya dengan sangat berhati-hati ya, tidak memotong jalur sembarangan. Ini sebenarnya agak salah sedikit ya. Garis lurus putih ini nggak boleh dipotong ya teman-teman. Tapi karena memang saya terpaksa harus dari jalur yang paling kanan, jadi saya agak memaksa sedikit ini teman-teman. Jangan ditiru ya. Harusnya saya nggak boleh, tapi memang saya harus karena kamera yang saya pasang di kendaraan ini tingginya kurang lebih 2,5 meter ya teman-teman. Jadi kalau saya masuk di jalur yang sebelah kiri ini lagi, pasti nggak bisa lewat. Saya harus bongkar dulu, lepasin dulu tiang kameranya. Tapi dengan di sini kan tingginya bisa 3,5 meter, jadi nggak ada masalah teman-teman, nggak ada gangguan apa-apa. Itu tadi saya mengakui saya salah jalur itu teman-teman, karena saya lupa, tidak terpikirkan. Tapi untung masih keburu ya teman-teman, masih dapat jalur yang sebelah kanan, walaupun agak terlambat sedikit, agak memotong. Saya nggak tahu di sini ada apa lampu TLE-nya. Kalau ada lampu TLE-nya nanti mungkin bisa dapat surat tilang ya teman-teman. Ini saya putar kameranya ke arah belakang ya teman-teman. Ini udah masuk di jalan tol Profesor Dr. Sediatmo. Nah ini sudah masuk di tol
Mungkin ini sudah masuk DKI ya, Jakarta ya teman-teman. Yang tadi itu mungkin sebelumnya tol daerah Banten ya, Provinsi Banten. Saya nggak tahu persis perbatasannya itu di mana teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, tulis saja di komentar ya, supaya teman-teman kita yang ingin tahu perbatasan Jakarta dengan Banten itu mendapat informasi yang lebih banyak ya teman-teman. Nah ini tadi yang saya katakan, kalau sudah memasuki Jakarta itu ya begini, ciri khasnya begini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anies, gubernur sebelumnya, pernah dia bilang kalau mau ke Jakarta nggak macet ya jam 2 pagi gitu teman-teman. Tapi memang kemacetan di Jakarta ini harus diatasi ya teman-teman. Dan ya tugas kepala daerah itu, tugas gubernur itu untuk mengorganisir atau untuk mengatasi kemacetan itu ya teman-teman. Nggak bisa disuruh warganya ya udah jam 4 pagi, jam 2 pagi itu lancar, jam 2 lah ke Jakarta. Nggak bisa gitu ya, karena kepentingan kita, keperluan kita ya tidak selalu di jam 2 pagi ya teman-teman. Justru di saat-saat jam kerja yang paling sibuk, dimana semua orang itu menuju ke daerah Jakarta, seperti itu teman-teman. Jadi mengatasi Jakarta yang macet itu nggak bisa kita mengatur kata-kata gitu. Orang akan kecewa dan marah gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini sudah masukin daerah Jakarta ya, kita sudah masuk di jalan tol Sediatmo tadi teman-teman. Oh iya, tol Sediatmo-nya yang mengarah ke bandara apa yang arah ke sini ya teman-teman? Saya informasinya juga kurang karena ini memang dadakan ya. Saya tidak mempersiapkan atau belum mencari data-data mengenai jalan-jalan ini teman-teman. Tujuan saya sebenarnya hanya untuk membagikan informasi atau situasi di jalan tol dari arah bandara ke Jakarta itu seperti apa. Ya seperti ini kondisinya teman-teman. Ini yang di sebelah kanan ini bukan tembok ya, tapi jalan tol yang dinaikkan. Saya nggak tahu, ini jalan tol yang baru dibangun, jadi sudah langsung dibuat rancangannya lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau yang posisi kendaraan saya sekarang ini, nanti mungkin jika semakin menurun, katanya tanah di Jakarta itu semakin tahun semakin menurun ya teman-teman, atau air lautnya semakin tinggi. Jadi bisa-bisa nanti kemungkinan ini akan tenggelam juga jalan yang saya lewati ini, sehingga mungkin pemerintah dalam pembangunan kedepannya itu selalu meninggikan. Jadi seperti jalan-jalan yang baru itu diusahakan dinaikkan teman-teman, dibuat lebih tinggi, apakah dengan pakai tiang, apakah diuruk, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa jalan yang di sebelah kanan saya ini lebih tinggi dari jalan ini teman-teman. Kemungkinan besar itu untuk mengatasi itu tanah Jakarta yang semakin tahun itu semakin turun teman-teman. Mudah-mudahan benar ya pendapat saya ini. Tapi begitulah situasinya teman-teman. Nah ini kita sudah mengalami kemacetan juga ya teman-teman. Jalannya sudah mulai terlihat tersendat ya teman-teman. Ini paling kecepatannya berapa ya? Mungkin ya
10 sampai 20 km per jam ya teman-teman. Tapi pergerakan semacam ini sih buat orang-orang Jakarta itu nggak terlalu macet ya teman-teman, karena pengalaman sehari-hari itu kendaraan itu benar-benar berhenti dan hanya berjalan beberapa meter dalam beberapa menit seperti itu teman-teman. Boleh dibilang, katakan hampir tidak bergerak seperti itu teman-teman. Itu pun kendaraan di Jakarta ini sudah dibatasi teman-teman. Jadi ada kendaraan istilahnya itu ganjil genap. Jadi sesuai dengan tanggal, kalau tanggal ganjil maka kendaraan yang boleh lewat di daerah-daerah tertentu itu hanya kendaraan yang sesuai dengan tanggal tersebut. Misalnya kalau ganjil ya yang boleh melintas pada hari itu adalah kendaraan yang nomor polisinya adalah ganjil. Kalau tanggal genap, yang boleh melintas adalah kendaraan yang nomor polisinya genap, seperti itu teman-teman. Dan itu ada jam-jamnya ya teman-teman, dari mulai jam 7 pagi sampai jam 10. Nah, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu bebas, semua kendaraan boleh. Tapi begitu pukul 4 sore sampai dengan jam 10 malam ya kalau nggak salah, itu nanti berlaku lagi aturan itu. Kalau ganjil ya ganjil, tanggal genap ya plat nomor yang genap yang boleh melintas, seperti itu teman-teman. Dan ini sih masih siang hari ya, jadi kendaraan yang boleh melintas itu bebas. Tapi kalau ini ya teman-teman, kalau di jalan tol sih bebas ya, tidak ada aturan itu teman-teman. Hanya di ruas-ruas jalan tertentu saja di Jakarta. Ada berapa itu ya? Ada beberapa ruas jalan. Saya juga nggak paham, nggak hafal jalan-jalan apa, tetapi untuk mengingatkan itu teman-teman, kita bisa menggunakan aplikasi, baik aplikasi map atau Waze. Nah, di situ bisa diatur teman-teman, bisa dipilih nomor polisinya itu genap atau ganjil. Nah, di saat kita memilih sesuai dengan kendaraan kita, maka aplikasi itu akan mengarahkan kita untuk mengambil rute-rute jalan yang boleh dilewati pada saat tanggal-tanggal tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang sudah sangat terbantu dengan aplikasi baik map maupun Waze ya. Yang saya tahu adalah dua aplikasi ini teman-teman, karena saya menggunakan dua aplikasi ini dan saya banyak terbantu. Jadi di saat-saat tanggalnya tidak sesuai dengan nomor plat kendaraan saya, maka aplikasi itu akan membawa saya lewat jalur-jalur yang bisa dilewati teman-teman. Jadi menambah pengetahuan juga. Nah, ini saya naik flyover nih teman-teman. Ini jalan menanjak, ada flyover yang menuju ke arah Selipi teman-teman. Jadi kalau yang di bawah itu menuju ke daerah, bisa ke Tanjung Priuk, bisa ke Ancol juga. Tapi ini saya naik flyover, ini mengarah ke daerah Selipi teman-teman, ke arah Senayan, ke arah Cawang. Ini jalurnya ya teman-teman.
Ini saya berpindah jalur dulu ke, saya ambil di jalur kiri dulu. Saya mau menunjukkan, tadi saya ambil jalur kiri karena saya sorot yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini saya sebenarnya di sini satu arah saja ya teman-teman, sesuai dengan jalur itu, nggak boleh dipotong sebenarnya itu jalur-jalur yang panjang yang putih itu. Nah ini sudah lewat tadi jalur yang tingginya, sekarang saya udah di jalur bawah ya teman-teman. Ini saya menunjukkan jalur yang lawan arah yang di sebelah kanan ya teman-teman. Itu tadi ada pelang-pelang arah-arahnya juga, itu perlu kita perhatikan supaya kita tidak terlewat ya teman-teman. Ini kayaknya saya nggak jauh lagi, saya harus keluar nanti ke daerah kiri. Nah ini termasuk ada sungai yang sangat besar juga ini teman-teman, untuk mengalirkan air dari daerah Jakarta keluar. Saya harus keluar di sini teman-teman. Ini coba lihat ini apa ini daerah. Nah itu ada arahnya sangat cepat. Saya tidak sempat melihat itu keluar pintu tolnya, tapi saya menggunakan aplikasi teman-teman. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya udah keluar tol dan ini jalurnya sangat macet dan rawan kriminal teman-teman. Jadi saya akan melepaskan kameranya dan videonya sampai di sini saja teman-teman. Saya tidak mau mengambil resiko karena jalanan macet dan resikonya menurut saya berbahaya kalau saya biarkan kamera di atas dengan jalan yang macet. Takut diambil orang teman-teman. Jadi videonya sampai di sini aja. Sampai ketemu di next video. Saya pikir lebih baik berjaga-jaga daripada nanti terjadi masalah yang kita tidak inginkan. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses buat Anda sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.